naik meja itu sebenarnya spontanitas. Tangan lu jangan begitu kan, nutupin speaker ke bawahnya. Jadi naik meja itu adalah spontanitas ya, spontanitas. Saya dengan tidak sengaja ya itu naik meja karena melihat klien saya itu udah dikelilingi sama jasa sama orang-orang yang pakai batik itu gitu. Saya nggak tahu kapasitasnya orang pakai batik itu apa. Tahu-tahu menganiaya klien saya ya, mendorong dan menganiaya secara bersama-sama di ruang persidangan yang terhormat. Harusnya mereka itu meminta izin pada kami kalau mau melakukan hal-hal apapun terhadap klien kami, karena kami kan kuasa hukumnya. Tidak semerta-merta mereka melakukan opremah ya terhadap klien kami. Tindakan opremah ini kan tidak dibenarkan. Non-rehmatic offer has death kan gitu. Artinya beliau adalah petugas pemerintah, entah itu apa namanya, tidak jelas juga maksud dan tujuannya apa, tapi dari gestur, dari cara beliau itu katanya sih melerai ya, itu nggak seimbang, gitu loh, nggak adil, karena klien kami dianiaya, sementara si Hotman dilindungi kan gitu. Jadi ini nggak adil, nggak bisa dibenarkan dalam undang-undang. Ini masuk dalam pasal 170 KUHP, penganiayaan secara bersama-sama, dan ini akan saya ambil tindakan hukum terhadap orang yang pakai batik dua ini, apapun dalilnya dia. Apalagi dia memakai kartu lambang Mahkamah Agung atau pengadilan, lebih parah lagi, gitu loh. Kalau seandainya dia bukan PAMDAL, lebih parah lagi dia. Bukan PAMDAL kok ikut campur mengamankan ruang persidangan. Kan di dalam peraturan Mahkamah Agung ya, itu udah dijelaskan bahwa ketika ada permasalahan yang ada di persidangan itu kan lingkup daripada PAMDAL, pengaman dalam. Gitu. Pengaman dalam PAMDAL ini kan ada tulisannya PAMDAL, pakaiannya seragam lengkap, pakai PDL kadang-kadang. Jadi SOP-nya harus jelas gitu kan. Enggak semerta-merta mentang-mentang mereka punya kewenangan khusus di ruang persidangan lalu mereka main dorong, main aniaya klien saya. Ini klien saya dianiaya loh. Cara bersama-sama. 170. Saya akan ambil sikap. Sebagai kuasa hukumnya saya akan mengambil sikap atas penganiayaan yang dialami oleh Bang Rasman Arif Nasution. Gitu. Saya akan ambil sikap. Dan kami itu protes, ya klien kami protes, itu karena tindakan hakim. Hakim ini berulang-ulang mencemooh kami dengan kata-kata kasar, dengan nada tinggi, dengan menunjuk-nunjuk pakai tangan kiri. Sementara jaksa silakan. Sementara ke kami, diam kau, ini kewenangan saya, diam kamu, saya hakim, punya kuasa penuh di sini, diam kamu, terserah kamu, keluar kamu. Kan kalimat ini, gestur ini kan nggak baik bagi kami praktisi hukum. Kami ini doktor semua, ada yang profesor juga, minimal magister hukum. Kok sampai di seperti gitu kan oleh hakim? Itu kan hakim yang begini masih ada di era sekarang. Ini harus disingkirkan hakim-hakim seperti ini, hakim-hakim yang tidak netral, gitu. Jadi masalah ini bukan masalah saya naik meja, masalah ini etika yang tidak dikedepankan oleh mereka pada saat persidangan. Padahal klien kami ini hanya ngobrol biasa dengan Hotman Paris, dan Hotman Paris pun tidak merasa meminta pertolongan pada orang-orang itu, kecuali Hotman Paris tolong saya dianiaya. Nah, itu baru bisa. Hotman Paris juga santai-santai aja kok sambil begini-gini, gitu. Tidak ada penekanan-penekanan yang dilakukan oleh klien saya, nggak ada. Gitu. Jadi kalau seandainya ada framing yang diputerbalikan oleh mereka, fakta yang ada di ruang persidangan itu nggak benar. Yang benar adalah klien kami dianiaya, diintimidasi, dipersekusi atas fitnahan yang dilakukan oleh mereka jaksa, oknum jaksa dan oknum petugas pengadilan dengan memframing dan mengatakan bahwa klien kami ngajak ribut. Klien kami ngajak ribut dari mana? Orang ngobrol. Lalu dianiaya klien kami. Tidak ada keributan di sini. Kan kita bisa lihat mana ada ribut. Orang Bang Rasman Arif Nasution katanya membisikkan kalau urusan masalah persidangan silakan dituangkan di persidangan aja, jangan ngomong di
media sosial. Jangan kayak cewek. Hotman Paris juga kan kadang kayak cewek di mulutnya. Ya, beraninya di luar. Kalau di medsos saja gua udah garam gagah. Selamat malam, saya Hotman Paris. Giran di persidangan kemarin kayak ayam sayur. Kan lihat videonya kan kayak ayam sayur kan. Ngeliat muka gua nggak berani nunduk gini. Kayak ayam sayur. Gua bilang lu pengacara. Laga lu ngomong sana kemari internasional. Tapi ketemu gua kayak ayam sayur di pengadilan. Tapi giran keluar dari pengadilan gagah lagi. Hei, tolong Bapak Menteri. Tolong nih Firdaus cabut SK-nya. Apa urusannya sama SK gua? Kalau lo sanggup ya debat dengan gua, ayo kita mainkan. Ngapain ngurusin urusan pribadi gua? Nah iya tuh, itu kemarin juga setelah kemarin adanya di persidangan itu kan kemudian Bang Hotman juga membuat video klarifikasi untuk ya karena itu yang gue bilang tadi, itu karena ketidakmampuan dia dalam mengolah kata-kata dan mendalilkan segala undang-undang dan peraturan yang ada di Indonesia ini. Dia hanya bisa cuap-cuap aja kok. Ngomong juga artikulasinya nggak jelas kalau menurut gue. Kalau bicara masalah hukum, literasinya juga, referensinya juga gimana nggak jelas. Makanya gue bilang tadi sih jangan banyak-banyak cakap. Ya kan? Kita kembali kepada masalah pokok. Sawah sepetak iklim hakim ini siapa yang bajak? Itu judulnya. Sawah sepetak iklim hakim ini merasa sawah sepetaknya digarap. Siapa yang garap? Itu yang ditanya sama saya di pengadilan. Kita bukan masalah saya naik meja. Kalau saya naik meja itu spontanitas, saya ingin melindungi klien saya. Karena dikerubungin begitu, dianiaya, ya jelas kami terkait dengan kuasa. Spontan saya naik itu. Gitu. Dan yang kedua ini sempit banget, ini kan sempit. Kalau kita mau muter-muter nggak ada ruang. Luas, ada ruangan tapi lama prosesnya. Ya, prosesnya. Dan saya harus mengambil sikap secara cepat ya. Saya harus melakukan tindakan preventif untuk mengamankan klien saya itu. Kalau nggak klien saya sorry, takutnya di apa sih, di framing ya. Sorry, gak tutup. Klien saya ini kan di framing ya kan, di apa sih, di bunuh karakternya ya kan, dengan kalimat-kalimat yang seakan-akan yang terjolim ini Hotman. Kita ini kan pengacara yang sudah belajar ilmu psikolog ya kan, bagaimana kita bisa mengembangkan ilmu-ilmu itu secara empirik ya kan, melalui uji empirik, penelitian dan lain-lainnya. Kalau seandainya orang yang merasa tertekan itu kan bisa dilihat dari gestur. Waktu disamperin sama Bang Hotman Paris, Bang Rasman Arifin, iya. Hotman Paris tuh nggak ngapa-ngapain, biasa aja begini, nggak kayak bercanda-bercanda begitu. Bang Rasman juga kan bisikin, Bang. Hanya saja orang yang dua yang pakai batik ini euforia terlalu berlebihan. Oh iya. Masuk main tak. Apa itu? Lu izin dulu nggak sama gue sebagai kuasa hukumnya? Nganiaya klien gue. Lu udah menganiaya lu. Dan saya minta kepada Mahkamah Agung untuk bertanggung jawab nih. Ini klien, ini karyawannya atau orang liar di dalam pengadilan ini? Gue campur. Apakah dia ada SK Pamdalnya? Pengaman dalam. Sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung. Ini harus dievaluasi. Jadi untuk ketua pengadilan Jakarta Utara, ini dievaluasi semua. Juklak juknisnya harus jelas. Betul loh. Siapa sih sebenarnya yang bisa mengamankan? Bagaimana proses pengamanan itu bisa terjadi? Kalau seandainya ada peristiwa hukum seperti itu. Bagaimana kalau seandainya melanggar, karena di situ ada pengacaranya, tanpa izin kita menganiaya klien orang. Gitu. Karena kan tanpa izin kami di depan ini biasa-biasa aja. Karena kami pikir kan sidang udah selesai. Biasalah di ruang sidang itu kalau udah selesai kan ngobrol-ngobrol antara penggugat dan tergugat, ngobrol-ngobrol antara terlapor dengan pelapor. Kan biasa itu dalam ratusan atau ribuan persidangan itu biasa. Tapi yang menjadi luar biasa ini norak, ditanggapi dengan penuh euforia yang berlebihan oleh dua orang ini, lalu disambut lagi oleh jaksa-jaksa yang lucu gitu loh. Jaksa itu masuk dengan teriak-teriak ribut. Mana ada yang ribut? Kami aja pengacara Bang Rasman masih duduk di bangku kok. Tidak ada yang ribut. Kok mereka mau framing sekarang ada ribut besar? Kami santai-santai aja. Mereka memaki-maki saya dengan perkataan yang tidak elok. Saya tunjuk-tunjuk juga.
Jaksa itu datang menggebrak meja saya dengan menunjuk dengan kalimat kasar. Saya tunjuk juga begini. Jaksa justru melanggar etik, menggebrak meja saya. Dari seberang sana dia nyamperin, gebrak meja saya. Maksudnya apa jaksa? Mau jadi pamdal juga? Hah? Copot jari jaksanya. Ini komisi kejaksaan, tolong dicopot jaksa ini ya yang menggebrak meja saya. Saya nggak terima. Saya akan laporkan ke kejaksaan, komisi kejaksaan ya. Jadi komisi kejaksaan ini harus mengambil sikap atas jaksa ini. Karena dia dari mejanya dia nyebrang ke sini, ngegebrak meja saya dengan kalimat kasar yang nggak pantas dikeluarkan oleh seorang jaksa kepada saya seorang pengacara. Gitu loh. Ngegebrak meja loh. Gitu. Oke. Makanya saya keluar, saya kejar dia jaksanya. Kamu ngomong apa tadi? Kamu ngomong apa? Saya bilang. Oh, itu sembarang ngomong kamu ya? Saya bilang. Masa jaksa dari meja seberang nyebrang ke sini hanya untuk gebrak saya, maki-maki saya? Wajar dong saya dapat kuasa dari klien saya, harus mengamani, harus memperjuangkan hak hukum klien saya. Itu ada apa yang ada di kuasa itu yang saya jalankan. Jadi wajar kalau saya spontan ngelihat jaksa udah pada penuh, sementara orang kita nggak ada di situ. Paling ada satu orang di sebelah sana ada yang mau misahin Bang Rasman. Tapi udah penuh dengan jaksa, dengan orang-orang yang nggak jelas ini yang pakai batik. Siapa orang batik ini? Harus diberi penjelasan oleh pengadilan. Mereka ini siapa? Kapasitasnya apa masuk dalam pengadilan ricu begitu menganiaya klien saya? Maksudnya apa? Klien saya dianiaya loh. Oke. Bang, ini kan terkait balik lagi ya, terkait yang kemarin abang itu banyak sekali beberapa ya komentar dari netizen dan juga mungkin beberapa praktis hukum yang mungkin menyayangkan gitu ya. Maksudnya tanda profesi pengacara itu kan mulia katanya gitu bang. Itu gimana tuh bang? Ya mulianya di mana? Siapa yang memuliakan pengacara? Yang memuliakan pengacara ya dirinya sendiri, bukan orang lain. Kalau pengacara bawa cewek ke diskotik, lalu kacang orang dicolok-colok, itu mulia nggak? Lalu ini ada cewek nih cantik nih, siapa yang mau hubungi saya? Ya hubungi saya, ini sekretaris ke 300 sekian. Mulia nggak kayak gitu pengacara? Hah? Lalu pengacara mengancam-ngancam cewek, suruh mengirim kemaluannya, foto kemaluannya untuk bahan dia ngelocok katanya. Mulia nggak itu? Hah? Malah melecehkan wanita dengan ancaman-ancaman. Mulia nggak kira-kira? Lalu si cewek dengan terpaksa mengirim gambarnya, gambar kemaluannya karena diancam, ya kan? Mulia nggak kira-kira pengacara seperti itu? Mana yang mulia, pengacara seperti itu atau yang naik meja memperjuangkan hak kliennya? Coba tanya. Kalau kami naik ke meja, oh bangga kami, saya bangga saya sebagai pengacara berani naik meja untuk memperjuangkan hak hukum klien saya. Tapi saya tidak bangga ketika saya melecehkan wanita. Nah, saya malu. Wanita itu adalah makhluk yang harus diangkat harkat derajatnya di dunia ini, bukan dilecehkan. Oke, kita mampu membeli wanita, kita punya duit. Oke, tapi tidak begitu juga kali. Jangan di media sosial. Semua juga pemain wanita, tapi kan harus dijaga kehormatannya. Gitu. Sekarang tergantung, saya kasih pilihan aja dengan Mahkamah Agung yang mau misalnya dia mau mendengarkan omongan si Hotman Paris ini yang nggak jelas ini kan. Dia mau dengarkan Hotman Paris atau dengarkan saya? Kalau saya memperjuangkan hak hukum saya, karena klien saya diintimidasi dan dianiaya. Hotman Paris, ya keberatan karena takut kebongkar cabulnya, takut kebongkar mesumnya. Mau pilih mesum atau pilih penegakan hukum yang benar? Itu aja. Ini nama baik Mahkamah Agung loh yang dipertaruhkan terhadap perkara ini. Ya, mau pilih pengacara cabul atau pengacara militan seperti saya, kan gitu. Terserah. Kalau pengacara cabul berarti MA-nya akan cabul selama-lamanya. Berarti MA penyuka cabul. Tapi Mahkamah Agung kalau memilih saya berarti penyuka militan. Pengacara militan. Tinggal dua pilihan kok. Mau bela yang mana? Mau bela yang cabul atau yang militan? Gitu. Bang, ini juga sempat ramai juga ketika Bang Rasman menyamperi si Bang Hotman itu kan, respon dari Bang Hotman itu kan seperti santai gitu. Ya karena nggak ada ancaman. Kalau Bang Rasman tuh majunya datang, hei Hotman, kau goblok kau misalnya begini. Itu kan udah harus diantisipasi, harus melakukan tindakan preventif itu. Ya, betul. Para penegak hukum, termasuk siapapun yang melihat situ harus. Tapi kan ini kan datanya
Dia juga permisi juga. Jalannya jongkok gitu kan. Dia nggak bungkuk. Masih menghormati Bang Hotman. Dan setiap persidangan, dari mulai sidang 1 sampai sidang keempat, Bang Rasman selalu bilang, nanti kalau bicara dengan hakim yang santun ya dek, jangan keras, tolong. Begitu juga kepada Bang Hotman. Bang Rasman selalu pesan, tolong Adinda Firdaus untuk mempertanyakan pertanyaan terhadap Bang Hotman, tolong pelan-pelan ya dek, ini jawabannya ini, karena biar gimana beliau orang tua. Udah nggak dikasih, diarahkan kita. Oh sebelumnya memang udah sudah di briefing. Kita udah briefing, udah zoom, gitu loh. Atau arahan Bang Rasman itu udah bilang, tolong ya, semua pengacara yang ada di sini, pertanyaan satu-satu saya kasih. Untuk Firdaus mana, untuk ini mana, dikasih satu-satu. Tapi tolong bahasanya yang santun ya, gitu. Walaupun tolong bahasanya yang santun ya, walaupun Bang Hotman sedang lawan kita, karena biar gimana beliau orang tua. Udah diarahkan begitu oleh Bang Rasman. Gitu. Oke. Pencet aja. Bang, terus untuk kedepannya nih yang 2 pekan kemudian sidangnya ini kan sidang lanjutannya mungkin seperti apa Bang? Apakah langkah-langkah Abang untuk mendampingi Bang Rasman atau maksudnya ini kan Abang kan meminta untuk majelis hakim juga diganti gitu. Mungkin seperti apa nih untuk persidangan yang kedepannya? Ya persidangan kedua kalau seandainya majelis hakim itu belum diganti, kita nggak mau sidang. Tetap kan hak kita sebagai lingkup peradilan itu, hak kita sebagai pengacara. Nggak mau sidang kita. Walaupun dipaksakan kita nggak mau sidang. Ya kami anggap putusan itu obskur kan gitu. Cacat hukum. Kalau seandainya Bang Rasman diputus bersalah, cacat hukum. Kalau tapi kemarin pengajuan Abang ke udah disetujui ya Bang? Belum setuju tapi udah masuk. Oh udah masuk mungkin. Tunggu tanggal 20. Tapi untuk persidangan selanjutnya itu apakah Bang Hotman juga ikut hadir atau seperti apa Bang? Ya harus hadir dong dia kalau gentle. Oh. Kalau dia karena penakut, ya. Saksi ya itu ya? Ya saksi harus hadir dia, hadir lagi. Kita sebenarnya nggak ada masalah kok. Kita tuh nggak ada masalah sama Bang Rasman, Bang Hotman gitu. Tidak ada masalah sama sekali dengan Bang Hotman gitu loh. Jadi Bang Hotman tetap kita hargai sebagai pengacara. Karena pertanyaannya juga udah diatur oleh kita. Gitu. Bang, tanggapannya nih Bang, kemarin Bang Hotman juga menyarankan untuk jangan memakai jasa pengacara yang arahnya seperti Rasman dan Abang. Tanggapannya gimana tuh? Ya terserah klien dong. Dia itu berarti jual diri dong dia. Jual diri seakan-akan si Hotman yang paling bagus di Indonesia. Nggak ada. Hotman hari ini gue gergaji. Ya. Hari ini Hotman Paris gue gergaji. Paham nggak? Gue gergaji. Jadi nggak ada tuh Hotman Paris tuh yang hebat, nggak ada. Gue gergaji dia. Ya, gergaji istilahnya hukumnya gitu kan. Ya. Jadi seperti itu. Spontan itu gimana Bang? Itu bukti ketidakmampuan Hotman Paris. Ya. Bukti ketidakmampuan dalam menganalisa perkara dan menganalisa konstruksi hukum. Meminta pada Otto Hasibuan. Meminta itu kepada pengadilan tinggi. Karena mereka yang nyumpahi saya atau Mahkamah Agung. Kok Profesor Otto Hasibuan? Gitu loh. Otto Hasibuan kan ini wakil menteri. Tuh. Apa bisa diintervensi? Kan nggak bisa. Untuk memberhentikan saya juga harus ada proses. Proses administrasi dulu. Apakah saya melanggar etik atau tidak? Proses atau apakah saya ini berdiri sendiri tidak berdasarkan surat kuasa dalam melakukan tindakan tersebut? Kan itu perlu dianalisa semuanya gitu. Bang, tapi yang menarik adalah kemarin pada saat persidangan itu kan sampai Kapolres Jakarta Utara juga sampai ikut turun tangan dan juga tim-timnya gitu Bang ya untuk mengkondusifkan ya bisa dikatakan gitu. Itu mungkin seperti apa tuh Bang kemarin? Ya maksudnya awalnya kan persidangan berjalan dengan santai dan belum ada pihak-pihak kepolisian gitu. Nah ini kemarin sampai Kapolres juga ikut turun tangan nih untuk melerai kemarin. Gimana tuh? Sebenarnya Kapolres juga tidak bisa disalahkan karena tetap kita juga butuh mereka gitu loh. Kapolres cuma hanya saja fungsi Pamdal mana? Fungsi Pamdalnya ini mana? Gajinya ada, anggarannya ada, Pamdalnya kemana ini? Pengadilan segede gedenya gitu loh. Paham nggak? Yeah. Pamdalnya kemana? Pengadilan segini besarnya, Pamdalnya kemana gitu? Kan polisi ini kan tidak bisa berwenang mengamankan dalam lingkup pengadilan gitu.
gitu loh. Termasuk Iya, ya? dua orang itu terlalu euforia. Harusnya dua orang itu nggak perlu berlebihan. Ya. Gitu loh. Misahin aja biasa, nggak perlu pakai yang nganiaya klien saya. Gitu loh. Cukup, tapi izin dulu dengan kami sebagai kuasa hukumnya, hargai kami. Hargai kuasa kami gitu loh. Mas, saya lagi wawancara bentar ya. Ngerti kan? Mas, mungkin ada pesan nggak sih Bang untuk Hotman Paris dari Abang nih sebagai kuasa hukum Rasman? Pesan apa mungkin yang Abang akan utarakan kepada Ya Hotman Paris jangan kayak anak kecil, jangan kayak bocah gitu ya. Dan jangan sombong. Mentang-mentang punya duit bisa ngatur Mabes Polri. Kasus remeh-temeh diperiksa oleh Mabes Polri. Undang-undang ITE pasal 27. Ya kan? Mentang-mentang punya duit bisa ngatur jaksa. Jaksa bisa berat sebelah. Kan gitu. Hakim bisa berat sebelah. Ya. Jadi jangan mentang-mentang punya duit lah. Dan ada apa dengan hakim ini? Dia ngomong dengan jaksa penuntut umum baik banget, santun. Tapi dengan kami, kamu. Ada apa? Hah? Seberapa duit sih? Ya, Hotman ngasih duit, misalnya ngasih duit. Yeah. Berapa duit sih? Kok nggak ada harga dirinya hakim? Lembaga segitu gedenya menerima duit hanya ratusan juta atau miliaran dari Hotman. Hah? Murah sekali hakim itu dibayar, kalau seandainya dibayar. Murah banget lembaga negara sebesar Mabes Polri dibayar oleh Hotman. Murah sekali. Penegakan hukum itu lebih mahal loh. Ya. Tapi bukan berarti polisi menerima suap atau hakim menerima suap. Tetapi ini harus diperiksa. Diselidiki. Ada apa? Pihak Mabes Polri memeriksa kasus remeh-temeh ini di Mabes Polri. Pasal 27 loh Undang-Undang ITE, ancaman hukum di bawah 4 tahun. Di Mabes Polri ancaman hukumannya berat baru bisa turun Mabes Polri. Tapi kalau pasal remeh-temeh gini sampai Mabes Polri, berapa tumpuk bos? Yang masuk ke Mabes Polri berapa tumpuk bos? Segini kah? Segini tumpuk kah? Segini tumpuk? Ini harus diusut. Hah? Gitu loh. dugaan Abang gimana tuh Bang? Kalau yang Abang lihat gitu Mas. Oh tidak, saya hanya bicara berapa tumpuk bos. Saya nggak bicara duit kan, berapa tumpuk bos. Berapa tumpuk? Segini kah? Enggak, maksudnya dari menurut Abang tuh ada dugaan memang yang harus diperiksa ini sama Kompolnas, polisinya. Periksa. Masa sekelas Hotman diperiksanya di Mabes Polri, sementara rakyat yang Undang-Undang ITE pasal diperiksanya di Polsek, di Polres. Kalaupun ngadunya ke Polda direkomendasi ke Polres lagi. Ini lapor ke Mabes, diperiksa Mabes, ditersangkakan oleh Mabes. Eksklusif sekali. Hah? Malu dong sama bintang tuh. Boy, bos yang berbintang di Mabes. Woi, bos. Malu dong bos sama bintangnya, bos. Hah? Gimana, bos? Bintang dipertaruhkan, bos. Hah? Pasal 27 loh, bos, ini, bos. Oke. Bang, mungkin kita cinta nih sama polisi, kita cinta nih. Tapi kalau ada polisi yang nyeleneh nih, bikin rusak ini. Ini tikus ini. Oknum, tikus. Tikus akan menghancurkan negara. Tikus-tikus harus disingkirkan. Gitu. Tikus-tikus seperti ini harus disingkirkan. Menghancurkan negara. Kalau seandainya ada konspirasi atau permufakatan jahat ya. Tapi kalau tidak ya nggak masalah. Nanti biarkan Mabes Polri bersuara melalui humasnya. Kenapa bisa perkara remeh-temeh diperiksa di Mabes Polri? Kita tanya Mabes Polri. Harus tanya itu. Kamu kesana ke humas Mabes Polri. Tanya. Kok kasus remeh-temeh bisa diperiksa di situ? Gitu. Hakimnya juga tanya. Kenapa Ibu Giran sama jaksa penuntut umum manis banget tapi Giran sama rombongan Rasman kasar banget? Emang diajarin di pendidikan hakim untuk berbuat kasar dan kelakuan kasar? Emang ada ajarannya? Lalu untuk dua orang yang pakai batik, tandanya dia tuh orang Mahkamah Agung. Emang ada protapnya? Dalam melaksanakan pengamanan harus pakai penganiayaan gitu. Ada protapnya. Ini harus dibongkar semua. Ada apa dengan cinta? Bang Rasman nunggunya di luar panasan, ya, nunggu di jalanan, di ruang tunggu. Sementara si Hotman datang, silakan Pak Hotman ke ruangan. Ruangan apa itu? Ruangan hakim kah? Kok spesial banget? Gelar karpet merah loh. Pengadilan Jakarta Utara untuk si Hotman Paris. Spesial banget. Ada apa dengan cinta? Ini harus diselidiki. Komisi Yudisial Komisi Yudisial ya. Komisi Yudisial harus memeriksa hakim ini. Ada apa? Komisi Yudisial harus memeriksa ketua pengadilan. Ada apa spesial banget Hotman? Dari mulai datang sampai pulangnya dihantarin ke ruangan lagi. Ruangan itu ruangan apa? Ruangan tunggu kah? Ruangan jaksa kah? Ruangan panitera kah? Kalau itu masuk ke ruangan panitera ada apa, bos? Berapa tumpuk, bos? Segini kah, bos? Segini kah? Atau segini kah, bos? Hah?
Malu saya minta sama Pak Prabowo, ini petinggi-petinggi negara yang haus duit dan miskin iman ini tolong dipecat-pecat Pak. Ya, saya berdoa pada Allah SWT mudah-mudahan saya menjadi Mahkamah Agung ya, ketua Mahkamah Agung atau ketua Kejaksaan Agung, kepala Kejaksaan Agung. Saya berdoa pada Allah SWT mudah-mudahan Pak Prabowo mengangkat saya sebagai ketua Mahkamah Agung atau kepala Kejaksaan Agung. Akan saya pecat hakim kayak gitu semua. Hakim dan jaksa yang nggak benar saya pecat, saya lihat track recordnya. Kalau nggak benar habis semua saya. Program saya pertama ketika saya menjabat sebagai ketua Mahkamah Agung adalah memecat hakim-hakim yang nggak benar, memecat karyawan yang nggak benar. Setelah itu kalau saya diangkat menjadi kepala Kejaksaan Agung akan saya pecat jaksa-jaksa yang nggak benar. Itu program saya yang utama. Kaget nanti ketika ada ribuan jaksa yang saya pecat, saya gampang tinggal buka lagi formulir pendaftaran sebagai jaksa. Nah, yang golongannya sudah memenuhi syarat suruh naik menjabat. Ngapain kita pusing? Daripada kita miara tikus di kantor kita, bikin rusak anggaran negara, bikin rusak tatanan hukum, ya kan? Gitu. Bang, ada pesan nggak sih Bang untuk ya khususnya untuk Pengadilan Negeri Jakarta Utara kemarin dari Abang mungkin atau mungkin punya kritikan apa gitu? Nggak ada pesan sih. Pesannya adalah ibu itu jangan suruh sidang lagi. Kacau itu ibu itu biasa ngerumpi di rumah kali. Toto mimpin sidang, bawelnya bukan main, mulutnya tinggi banget itu, kasar. Orang biasa merujak kok disuruh mimpin sidang, gimana ibu itu? Hakim biasa merujak di rumah disuruh mimpin sidang. Bapak Ketua Mahkamah Agung, tolong perhatikan masukan dari saya. Tolong ibu-ibu tukang merujak jangan suruh masuk memimpin persidangan. Tidak adil nantinya. Bawel, cerewet, kasar. Ya, ini permohonan saya sebagai pengacara. Mohon sekali lagi, tolong dievaluasi itu Pengadilan Jakarta Utara. Ya, memalukan proses pengadilan di Indonesia. Oke. Ya. Bang, berarti ya sekarang intinya masih tetap memperjuangkan hak-hak dari Bang Rasman terkait gugatan ini ya Bang ya berarti ya. Akan berjuang tetap sesuai dengan kuasa yang saya ada, yang saya punya. Saya akan tetap. Kan saya bilang selama saya memegang kuasa dari klien saya, jangankan Hotman Paris, Hotman Ciseeng, Hotman Parung, ya, Hotman Poris, gue sikat semua, ya, jangan cuma Hotman Paris doang, Hotman Poris gue sikat, ya, oke, Oke, thank you.